15 Halmajaya Selatan, Ibu Arianti Pegawai SPD. Ibu Aceh, ini nanti ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan kasus-kasus di sekolah status dinas. Kemudian kasus ini nanti termasuk dalam pidana etika atau rujukan moral. Yang pertama ini, selama ini Ibu bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dengan rumah pidana? Terkait dengan kasus yang permasalahan yang dihadapi tentang dunia pendidikan, sebagai kepala sekolah selalu menghadapi masalah itu, apalagi terkait dengan anak-anak akibat dari gadget menyebabkan di sekolah itu mereka langsung mempraktekkan. Ini yang menjadi masalah. Masalah ini saya sebagai pimpinan, saya membutuhkan satu pemikiran yang juga antara kedua belah pihak dari siswa itu, sehingga bisa terselesaikan dengan cara saya menggali dulu persoalan akar masalah dari kedua belah pihak. Satu hal yang menjadi persoalan, yang menjadi dilema bagi saya adalah ada anak yang tidak mau berkata jujur. Padahal dari bagaimana kita melihat yang bersangkutan, sebenarnya dia itu yang menjadi masalah. Dia awal dulu persoalan dari si A, sehingga melibatkan dengan si B. Tapi untuk menyelesaikannya dari pihak si A, sesuatu itu susah untuk jujur. Tapi sebenarnya kami sudah bisa melihat dari secara psikolog, pengamatan itu sudah. Tapi kami situasi dengan bicara, kami mengambil suatu kondisi tertentu tadi, baru saya selesaikan tadi tuh. Itu saya melibatkan orang tua. Ibu bisa melihat tadi ada melibatkan orang tua sama wali kelas. Karena di depan orang tua dia sulit untuk mau berkata jujur. Saya menghindar dari orang tua, panggil secara pribadi, cepat sekali dia mengaku dan masalah selesai. Selanjutnya selama ini bagaimana Ibu Aceh menjalankan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kategorinya yang sama-sama benar atau sebenarnya. Namanya nilai kebajikan pasti yang baik kan? Ya, nilai kebajikan itu adalah satu nilai yang baik. Kita menghargai, kalaupun itu adalah yang mengandung kebaikan, maka kita memberikan support. Kita memberikan support kepada itu karena apa yang dilakukan kebaikan dan juga sebagai contoh kepada anak-anak yang lain. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa? Prosedurnya kira-kira dia bertahap ya, berjenjang. Pasti dia berjenjang tentang orang kebaikan itu. Pengambilan keputusan untuk yang moral ini. Saya setelah tahu pengambilan untuk mengambil keputusan itu, saya tidak bisa harus langsung, saya harus melibatkan orang tua karena kita sudah punya kerjasama, sehingga orang tua bisa tahu, oh ya anak ini perlu dibina dia supaya pengembangannya ke arah ke depannya lebih baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Aceh anggap efektif dalam Ya, menyangkut dengan keputusan satu permasalahan, baik itu dilema maupun yang menyangkut dengan kebaikan, itu menjadi satu hal yang apa di sekolah ini, artinya salah kepala sekolah mengambil keputusan, maka nama baik sekolah pun akan menjadi bumerang. Untuk itu, jika dari etika tadi, dilema etika, maka konsultasi dengan orang tua, kalau itu pun bisa diselesaikan dan mengambil semua kedua belah pihak yang bermasalah,
sehingga selesai sekalian, dan itu ada punya persetujuan agar tidak bisa terulang. Kontrol sifatnya fungsi kontrol antara orang tua di rumah dan pihak sekolah, sehingga tidak usah lagi dia punya kesepakatan begitu. Kalau misalnya kesepakatan begitu, dia ada tergantung persoalan yang tidak bisa dipecahkan lagi. Itu tiga orang berbeda-beda. Ada orang tua yang memihak kepada anaknya, ada orang tua yang tidak mau, padahal sebenarnya itu yang hati-hati. Padahal memang orang tua anaknya memang suka, tapi menurut orang tua di rumah dia tidak begitu, tapi di sekolah ini lebih masalah. Ya, kita harus berterus terang. Jadi kepala sekolah juga tidak bisa memihak kepada satu pihak, harus merapatkan dan mencari solusi sehingga tidak ada langsung selesaikan di waktu koordinasi, itu konsultasi koordinasi lah antara kedua belah pihak. Selesai. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini menjadi tantangan pada Bu Aci untuk mengambil keputusan atas tantangan terus ada ya untuk pengambilan keputusan. Tantangan yang pertama itu dari melibatkan orang tua, yang saya bilang tadi. Terkadang orang tua menganggap bahwa anaknya tidak begitu. orang tua lebih memihak kepada Orang tua. Lalu tantangan yang berikut yang saya bilang awal tadi, bahwa anak-anak tidak jujur menyatakan yang salah. Tidak. Jadi harus kita melihat bagaimana reaksi dari anak itu terhadap arahan. Itu menjadi tantangan bagi saya. apakah yang Bu Aci memiliki jadwal gitu ya, jadwal tertentu harus untuk penyelesaian kasus Penyelesaian kasus, saya pikir kalau kasus ini bertahap nih. Kalau hal-hal yang sifatnya tidak terlalu ini langsung selesai. Tapi kalau agak lebih tinggi masalahnya, lebih krusial, maka itu harus melibatkan orang tua, malah komite, pasti guru lah. Dari dalam sekolah pasti saya dengan wali kelas terutama, karena yang di kelas yang lebih dekat adalah wali kelas. Kemudian dengan guru, komite, kemudian orang tua. Kalau kasus yang sudah terlalu ini melibatkan dengan desa. Saya selalu kerjasama dengan desa, karena di desa ada polisi desa, Babin itu pernah karena dalam masalah itu orang tua juga itu berarti masalahnya adalah orang tua. jadi di rapat saya sudah bilang kalau untuk mengurangi bully nih, kali ini termasuk bully. Jadi kalau saya akan kalau dalam hal yang tertentu dan tidak selesai, saya serahkan kepada orang tua, tapi saya harus melalui Babin. Untuk mau sampai ke tingkat yang lebih tinggi, saya pikir saya menyelesaikan. Kalau tidak puasnya itu bukan karena sekolah tidak bisa dengan kekerasan dan tidak ada pihak yang berwajib. Kami dari pihak sekolah hanya mau menyelesaikan secara damai, minta maaf dan apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang kemudian atau membantu Bu Aci dalam keputusan? Saya pikir faktor-faktor yang bisa membantu saya dalam pengambilan keputusan ada juga, tapi saya harus melihat dulu kasusnya. Jangan sampai ada faktor yang mungkin dia anggap bahwa saya ini pimpinan ada kenalan dan tidak. Saya berpihak yang benar, tetap yang benar, yang salah tetap yang salah. Jadi dari semua yang telah Bu Aci jelaskan tadi, pembelajaran apa yang Bu Aci petik dari pengalaman pembelajaran dan keputusan terhadap Pengalaman selama ini terkait dengan persoalan-persoalan dilema etika, saya punya pengalaman bahwa dalam pengambilan keputusan saya tidak bisa sendiri. Saya harus berkoordinasi dengan orang tua murid, bahkan ke komite. Harus berkoordinasi, harus kerjasama.
sehingga dalam pengambilan keputusan tidak sih. Ya nggak bisa masalah waktu itu bisa cepat selesai itu kan ya harus menyebutkan beberapa pihak. Saya tidak terkait, tidak bisa kita langsung ya. Kalau yang tergantung kasus. Di sekolah ini sudah ada pembentukan TPPK, tim penanganan kekerasan. Jadi selain dari guru itu tim itu yang melibatkan guru sama komite yang tadi saya bilang. Jadi tim itu sudah masih kami buatkan SK-nya. Jadi harus berkoordinasi. Jadi tim TPPK itu. Mereka yang langkah pertama itu yang terjadi masalah. Terima kasih buat. Oke, silakan minum. Saya sukses untuk sekolah Amin. Saya juga memberi dukungan untuk Ibu, semoga menjadi guru penggerak yang betul-betul menggerakkan semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, terima kasih Bumi sudah meluangkan waktu. Saya izin untuk meminta waktunya Bumi sebentar untuk melaksanakan wawancara. Tapi sebelumnya boleh perkenalan dulu Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Nini Wali, Kepala SD Insan Kamil sejak 2019 hingga saat ini, yang selama proses sudah 4 menuju 5 tahun ini ada penambahan jumlah siswa, penambahan guru dan seterusnya, yang tentu ini seiring dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Siswa dengan jumlah saat ini 400, kurang lebih 400 siswa, kemudian guru juga sejumlah kurang lebih 36 tenaga pengajar dan 4 tenaga kependidikan yang tentu di setiap kelas itu didampingi oleh 2 orang guru dengan total 16 rombongan belajar. Baik Bumi, di sini berkaitan dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak. Sekarang sudah masuk di modul 3.1 di mana modulnya tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bumi terkait dengan pengambilan keputusan Bumi sebagai kepala sekolah di Kamil. Nah, pertanyaan pertama ini Bumi, selama Bumi menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bumi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kecurangan moral? Iya, selama ini kita di SD Insan Kamil khususnya memang terikat dengan aturan akademik, kemudian terikat dengan budaya sekolah dan juga nilai-nilai positif yang dibangun di sekolah, sehingga siapapun yang masuk bergabung menjadi keluarga besar di SD Insan Kamil, baik guru maupun siswa, yang paling pertama dan utama yang kami minta adalah komitmen. Karena komitmen itu kemudian disertai dengan kontrak kerja, karena di dalam komitmen yang dituang dalam kontrak kerja itu sudah tertuang di dalamnya termasuk etika, kemudian bagaimana interaksi antara rekan sesama guru, kemudian guru dengan siswa, siswa sesama siswa maupun siswa dengan guru, begitupun dengan siapapun tamu yang masuk ke dalam lingkungan sekolah, sehingga moral, etika dan moral yang dibangun di sekolah itu, yang dibangun lewat budaya-budaya positif yang dibangun sekolah itu menjadi prioritas interaksi yang dihidupkan di sekolah, yang tentu ini memang terkadang nilai-nilai positif itu tidak bisa kita pungkiri, ada hal-hal yang tidak diinginkan misalnya yang terjadi, yang mungkin ini yang dimaksudkan adalah ketika misalnya berkaitan dengan etika,
kami punya prosedur sendiri sebenarnya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Biasanya rata-rata memang baik guru cara penanganannya juga dengan siswa cara penanganannya mungkin agak sedikit jalurnya agak berbeda. Misalnya kalau misalnya guru ketika ada pelanggaran etika atau moral, ini biasanya dengan teguran ya, biasanya ada teguran. Teguran ini secara personal biasanya, secara persuasif gitu ya. Kemudian ketika teguran itu bisa diindahkan berarti sudah bisa ada perbaikan. Namun ketika masalah etika moral ini terjadi kembali, kami bertolak dari masalah dari peringatan pertama, yaitu harus sudah bisa naik nih ke teguran kedua, yaitu sudah bisa harus ada sikap yang diambil. Sekarang kan terbagi ya, pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Sampai kalau misalnya masih ringan berarti masih dalam bentuk teguran dan seterusnya, kemudian memberikan nasihat. Tapi kalau teguran yang sampai sudah level berat, ini langsung sudah bisa diambil tindakan gitu ya, tindakan keputusan yang harus diputuskan di tingkat sekolah maupun mungkin bisa diangkat makanya sampai ke tingkat yayasan, apalagi berkaitan dengan etika moral. Karena hal-hal ini menjadi hal yang sangat penting kalau berkaitan dengan etika moral, karena guru yang dibentuk di sini adalah guru yang bagaimana bisa menjadi role model buat peserta didik yang ada di sini. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Mimi dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di sini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, misalnya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan. Iya. Untuk kasus yang sama-sama memiliki kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama menilai kebijakan atau kebajikan ya, hal-hal yang menyangkut nilai kebaikan tentu ini bagian dari yang disupport gitu ya. Tapi memang ketika ini bersentuhan yang disebut kasus, kalau namanya kasus kan berarti unsurnya negatif jadinya begitu ya. Kalau seperti ini dua hal yang sama-sama benar, memang harus didudukan pada posisi yang proporsional gitu. Ketika salah satu yang harus diambil keputusan adalah mempertimbangkan mana yang lebih besar manfaatnya dan ketimbang mana yang lebih kecil begitu manfaatnya, ataupun sebaliknya mana yang lebih kecil mudaratnya itu yang akan kita ambil ketimbang mana yang lebih besar mudaratnya. Mudarat itu mungkin bisa diartikan risiko gitu ya, mana yang risikonya lebih kecil itu yang akan menjadi keputusan. Kalau risikonya lebih besar itu mungkin menjadi pilihan yang bukan pilihan yang utama. Baik, Bu Mimi. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Mimi lakukan selama ini? Ya tadi kalau misalnya sudah ada prosedur kerjaan di sekolah SDIT, seperti apa begitu? Iya, kalau misalnya guru biasanya ini langsung berhubungan dengan kepala sekolah, yang untuk guru dengan tahapan yang tadi ya. Jika tergantung jenis kasusnya, duduk bersama di apa ya istilahnya, harus dikonfirmasi ya, harus dikonfirmasi ke yang bersangkutan benar atau tidak duduk masalahnya, kemudian baru dicarikan solusinya. Kemudian begitupun misalnya untuk yang tadi saya sebutkan, jika memang masalahnya ini berat yang sudah keluar dari kontrak kerja ataupun etika guru dan karyawan, berarti harus disesuaikan dengan tingkat punishment yang memang harus didapat, bahkan mungkin sampai setingkat dikeluarkan dari sekolah. Kalaupun misalnya untuk siswa tahapan penyelesaian masalahnya memang atau kasusnya ini diserahkan di tingkat guru wali kelas gitu ya. Dikembalikan lagi tadi dari level sedang ringan sedang beratnya.
kalaupun misalnya sampai di kepala di guru wali kelasnya tidak terselesaikan, ke guru, jadi guru kelas ini sudah secara tidak langsung amanah sebagai pembimbing konseling itu sudah bisa masuk di situ, merangkap di dalam amanah sebagai seorang guru gitu. Apalagi misalnya guru BP gitu ya, jadi ini melekatnya di guru wali kelas. Jadi kalau misalnya masalah ini sampai setingkat ini belum terselesaikan, maka nanti akan naik ke tingkat kesiswaan gitu ya. Kesiswaan ditangani di bidang kesiswaan, kalau memang tidak ini juga sampai ke tingkat kepala sekolah. Baik, Bu Mimi. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mimi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Memang harus dipandang dari semua sisi. Ya. Terkadang segala sesuatu terjadi itu bisa jadi ada alasannya, gitu ya, kenapa bisa terjadi. Jadi perlu ditelusuri dulu gitu ya, akar masalahnya apa. Jadi tidak harus mengambil keputusan secara sepihak. Jadi benar harus didudukkan masalahnya apa, alasan sampai bisa terjadi masalah seperti apa. Misalnya kalau terjadi di guru misalnya, ataupun di siswa sekalipun, sehingga benar-benar harus dicari duduk masalahnya gitu ya, sehingga ini tidak merugikan pihak yang lain. Contoh kasusnya misalnya yang dengan bulan-bulan tidak bisa sekolah nih, ternyata kondisinya adalah orang tuanya jauh kan, jauh dari tidak berdomisili di sini, tugasnya di tempat lain ya. Kemudian ini yang berdasarkan kondisi pengalaman terjadi. Orang tuanya bertugas di tempat lain, anaknya tuh di sini gitu ya, dengan keluarga lain, dengan famili lain. Dan anaknya itu tidak mau mengikuti orang tuanya di tempat lain karena ingin sekolahnya di sini saja begitu. Sehingga kemarin itu ada kondisi orang tua yang sakit berat, ibunya kemarin sakit berat. Akhirnya mau tidak mau anaknya harus ikut dulu nih ke tempat orang tuanya di kabupaten lain, sehingga memang ini kan sangat merugikan kondisi anak itu yang tidak mendapatkan perjalanan secara langsung. Sehingga kemarin kebijakan dari sekolah adalah anak ini dilayani secara daring, dilayani secara daring, baik dari proses pemberian mata pelajaran itu, penugasan, diberikan tugas, kemudian sampai di tingkat penilaian tengah semester atau SAS itu diminta untuk segera bisa hadir dulu untuk bisa menyelesaikan SAS-nya secara luring, ya, supaya bisa ada asas keadilan juga dengan teman-teman yang lain ya, tidak selamanya harus dia selesaikan dengan luring. Jadi ada kondisi pembelajaran yang urgen yang perlu harus dia hadir secara langsung, termasuk misalnya ujian Al-Quran, ini dia harus hadir secara langsung ya, sehingga tidak merugikan pihak si anak dan juga tidak membuat orang tua merasa terbebani, dan juga sekolah pun teman-teman tidak merasa dimarginalkan dirinya dengan tidak diberlakukan khusus begitu, tapi ya kondisional yang memang perlu harus kita ambil. Ini kondisi yang benar-benar ada gitu ya, kasus yang kita hadapi. Baik, ini sudah ada kasusnya. Nah, dari kasus yang ini mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan begitu dalam Bu Mimi untuk mengambil suatu keputusan atau keputusan tentang kasus-kasus di rumah kita ini, tantangan. Iya, jadi memang semua hal harus dipikirkan secara jernih ya, dengan diupayakan tidak merugikan semua pihak, baik sekolah maupun siswa gitu ya, sehingga ini juga kerjasama orang tua itu sangat penting gitu ya. Kami mengharapkan komunikasi yang efektif dengan orang tua, apapun masalah yang terjadi ini dikomunikasikan dengan pihak sekolah sehingga bisa dicarikan jalan keluar yang terbaik. Contohnya seperti kasus yang tadi, sehingga orang tua pun tidak merasa terbebani dengan kondisi mereka yang terbatas dengan kondisi kesehatan, kemudian anak juga tidak merasa terbebani karena yang nanti akan rugi ini anaknya nih, sehingga dia pun merasa aman karena
kalau mau bilang titip belajar, masalahnya dia tidak mau nih anak, ya, dia tidak mau titip belajar, sehingga bagaimana proses pembelajaran di sini tetap berjalan, solusi tadi yang diambil. Ya, Bu. Selanjutnya, apakah Bu Mimi memiliki sebuah jadwal tertentu begitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Nah, ini apakah Bu Mimi bisa menyelesaikan di tempat atau dalam bentuk prosedur seperti yang telah Bu Mimi jalankan? Kalau lain yang contoh kasusnya kemarin itu kelas 6 misalnya, kelas 6 ada yang kelas 6 semester tahun ajaran lalu ya, yang kondisinya ada insiden di rumah gitu ya, anak ini ada insiden di rumah yang orang tuanya merasa malu jika masalah ini diketahui oleh teman-temannya di sekolah, sehingga tapi memang membutuhkan waktu untuk anak ini bisa istirahat dan tenang di rumah gitu. Bagaimana caranya orang tua berpikir bahwa ya dia ini izin dalam keadaan izin untuk bisa menenangkan pikirannya dan kondisinya supaya tidak terbaca di teman-temannya bahwa dia mengalami kondisi yang di luar dari kondisi yang mereka dengar gitu. Jadi kasusnya kemarin kan ada, mungkin saya tidak menyebutkan personalnya langsung ya, tapi yang pasti kejadiannya anak perempuan kelas 6. Anak perempuan ini kan kondisinya sudah gadis ya, anak gadis. Kondisi ada insiden orang yang masuk dalam kamarnya begitu, sampai disentuh badannya, yang ini memunculkan trauma yang sangat mendalam begitu, sehingga kemarin itu langsung cepat saya bersama wali kelas itu langsung ke rumah, langsung silaturahim ke rumah, mengecek langsung kondisi anaknya, dan memang kondisinya agak trauma begitu, karena benar-benar anak-anak yang sudah bisa menjaga kondisi bagaimana adab kebiasaan anak-anak seorang SD Insan Kamil, apalagi yang sudah kelas atas, di lingkungan rumahnya bagaimana, sampai dengan sekolah seperti apa, ketika insiden ini yang di luar dari kondisi yang seharusnya dia jalani, di luar dari ekspektasi yang masalah-masalah yang biasanya muncul, ini pun traumanya bukan cuma di anaknya sebenarnya, trauma juga di orang tuanya, sehingga kemarin itu langsung di silaturahim ke rumah, dia dilihat kondisinya, sudah diberi motivasi, kemudian diberikan penguatan, bagaimana bisa lebih ikhtiar lagi, bisa lebih hati-hati lagi gitu ya, baik di tingkat keamanan di rumah maupun kondisi, karena tidurnya kan sendiri ya, tidak dengan ayah ibunya, sehingga kondisi terjadi itu di kamarnya sendiri anak itu. Sehingga hari itu sudah diberikan penguatan, sudah diberikan motivasi, dan diberikan waktu untuk istirahat dulu di rumah sampai kurang lebih 1 minggu lebih, waktu itu kurang lebih 10 hari anak itu istirahat dulu di rumah, dan tetap kami pantau. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dari 2 kasus atau mungkin ada kasus yang lain mempermudah atau membantu Bu Mimi untuk mengambil keputusan begitu dalam pengambilan keputusan? Iya, kita faktor-faktor penunjangnya kan kita ada dalam rule ataupun norma-norma yang sudah diatur di sekolah. Artinya ada peraturan-peraturan yang sudah dibentuk di sekolah gitu ya, peraturan akademik maupun tata tertib guru, tata tertib siswa. Ini yang menjadi landasan setiap pengambilan keputusan atas masalah yang terjadi, baik dari yang tadi masalah ringan seperti apa, masalah sedang seperti apa, yang masalah berat seperti apa, dan ini memang sudah turunan dari peraturan yayasan gitu ya. Jadi peraturan kepegawaian yang secara umum turun dari yayasan itu kita breakdown dalam bentuk kontrak kerja, yang kemudian tata tertib budaya sekolah yang ini diberlakukan untuk semua warga sekolah, baik guru maupun siswa secara umum.
selanjutnya di pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bumi sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bumi petik dari pengalaman Bumi dalam pengambilan keputusan? Iya, satu yang menjadi kebanggaan saya mewakili teman-teman guru itu adalah apapun yang terjadi di sekolah itu kami rutin dalam satu forum evaluasi. Nah, forum evaluasi ini kami lakukan tiap pekan, ya, tiap hari Sabtu itu ada rapat evaluasi, baik dari bidang kurikulum, siswaan. Biasanya kalau untuk kesiswaan ini semua hal ini dimunculkan, baik masalah yang positif, yang negatif, masalah yang muncul di setiap siswa, itu semua kelas wajib untuk menyampaikan perkembangan kelasnya, perkembangan siswa maupun perkembangan kelas parenting orang tua, ini semua disampaikan di forum evaluasi di tingkat sekolah, sehingga masalah-masalah ini dapat terselesaikan secara bersama-sama di tingkat sekolah, gitu ya. Jadi mana hal yang harus ditindaklanjuti sendiri oleh wali kelas, mana yang harus masuk sampai naik ke tingkat kesiswaan, mana yang harus sampai ke tingkat sekolah, bahkan mungkin sampai ke tingkat yayasan, ini diputuskan bersama dalam setiap forum di sekolah. Ya, alhamdulillah sudah selesai Bumi, sudah 8 pertanyaan, alhamdulillah sudah terjawab Bumi. Terima kasih banyak Bumi untuk waktu. Ada yang kurang mohon dimaafkan, nanti silahkan nanti ditanyakan lagi, ataupun ada yang perlu disampaikan silahkan disampaikan. Ya Bumi, terima kasih Bumi. Ya, sukses selalu.